kasih, saya Rebecca. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan pada pagi hari ini tentang penyembahan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kata penyembahan sudah sangat sering terdengar di telinga kita orang percaya, tapi tidak banyak orang yang memaknai kata penyembahan ini apa sebenarnya. Penyembahan bukan berbicara tentang liturgi, bukan berbicara tentang suatu komunitas, itu artinya adalah sudah tentang pribadi kita sendiri, pribadi kita masing-masing kepada Tuhan. Berbicara tentang penyembahan, ini adalah hal yang sangat penting karena ini adalah kehendak Tuhan sendiri untuk kita, anak-anaknya, dan gereja-gereja Tuhan. Bagaimana untuk menjadi penyembah yang benar ini? Jika kita lihat dalam ayat ini, yang pertama kita harus menyembah di dalam roh. Mengapa kita perlu untuk menyembah di dalam roh? Karena Allah itu adalah roh, maka kita harus menyembah Allah di dalam roh. Jika kita ingin berada di dalam penyembahan yang benar, kita harus menyembah dalam roh. Itu artinya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa orang yang sedang menyembah di dalam roh itu akan berkata dalam bahasa-bahasa lain atau bukan bahasa manusia, yaitu bahasa roh yang diberikan Roh Kudus itu sendiri kepada si penyembah itu. Jadi seorang penyembah itu harus senantiasa dipenuhi selalu dengan Roh Kudus. Bagaimana agar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berhubungan intim lagi dengan Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan, bukan hanya kepada pengetahuan kita sendiri, dan juga dibarengin dengan doa. Jika kita meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita meminta Roh Kudus turun pada kita, pasti Tuhan akan memberikannya, karena itu sudah janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian selanjutnya, penyembahan yang benar itu berbicara tentang bagaimana cara kita menyembah atau sikap kita di saat menyembah. Cara kita menyembah yaitu dengan cara kita harus merendahkan diri dengan sujud dan berlutut. Kita harus betul-betul merendahkan diri karena pada saat kita menyembah, roh kita lah yang terhubung dengan Tuhan. Melalui bahasa roh yang kita ucapkan, kita sedang berbicara pada Tuhan. Walaupun sebenarnya kita tidak mengerti artinya, tapi Tuhan mengerti. Roh Tuhan menyelidikinya. Minta Tuhan untuk menyelidiki juga setiap hati kita masing-masing. Kita minta tuntunan Tuhan, Roh Kudusnya untuk selalu senantiasa ada pada diri kita, supaya kita juga bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana jika kita belum penuh dengan roh? Maka kita harus mencari dan memintanya, karena Tuhan sudah menjanjikan di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua umat Tuhan. Kita bisa lihat di Yoel 2 ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu dijanjikan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tentunya bagi yang mau menerimanya. Oleh karena itu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk meminta kepada Tuhan dan meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Puji nama Tuhan. Terima kasih dan selamat pagi. Shalom buat kita semua.